Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, tak lupa Ibu juga mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, supaya pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa berkumpul belajar tatap muka kembali di sekolah. Ya, nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, Ananda semua, adakah yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Nah, pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ananda juga sudah belajar mengenai pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, pada pembelajaran 6 kali ini, kita semua akan belajar mengenai menuliskan informasi penting dalam teks sejarah, serta pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, supaya menambah keberkahan dalam pembelajaran kali ini, nah untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Simak video Ibu. Apabila ada pertanyaan, silahkan utarakan pada kolom komentar. Selamat belajar semuanya. Sudah sangat lama bukan kita tidak upacara bendera ya? Nah, salah satu petugas pada upacara bendera yakni pengibar bendera. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Nah, menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Kita akan membaca teks secara bersama-sama. Teks sejarah yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau disingkat dengan PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina di tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, dari teks sejarah tersebut, kita akan mencari informasi penting secara bersama-sama. Dari mulai mencari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ananda, silahkan baca sekali lagi, kemudian tuliskan informasi pentingnya pada peta pikiran seperti berikut. Ya. Nah, kalau sudah, Ananda juga bisa mengembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimat Ananda sendiri. Ya. Sudah mendapat bukan informasi pentingnya?
Ya, ada 6 poin penting terkait teks sejarah yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Ya, informasi yang kalian dapat tentu itu sangat berguna untuk wawasan kebangsaan kita ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui terkait pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini perbedaan pada manusia terkait suku bangsa, agama, budaya di masyarakat menciptakan keberagaman ya. Nah, keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nah, kalian bisa hidup rukun dari hal terkecil, yakni hidup rukun dalam keluarga kalian. Rukun bersama kakak kalian, bersama adik kalian, bersama orang tua kalian ya. Nah, kemudian kita beranjak rukun di kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun. Nah, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat ya. Nah, di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan. Meskipun berbeda suku atau agama misalnya ya. Nah, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu akan memberikan contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Ya, ketika terjadi bencana, apakah kita harus bertanya terlebih dahulu, kamu orang mana? Kalau misalkan bukan orang Banjar tidak akan ditolong. Wah, itu tentu sikap yang salah bukan? Nah, yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, itu juga merupakan sikap toleran terhadap perbedaan kepercayaan orang lain ya. Nah, yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Nah, coba lihat di sekeliling rumah Ananda semua. Adakah tetangga yang memerlukan bantuan kalian? Nah, silahkan apabila ada yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan ya. Tidak melihat suku bangsa atau agamanya. Nah, selain itu, ada beberapa manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Nah, berikut manfaatnya akan Ibu sebutkan ya. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Tentu kerukunan itu menciptakan kedamaian dan ketentraman ya. Nah, manfaat yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Ya, tidak jarang masalah tetap ada di masyarakat, tapi dengan hidup rukun, masalah tersebut akan cepat terselesaikan. Nah, berikut manfaat yang ketiga, yakni lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, itu adalah ketiga manfaat dari adanya kerukunan dalam perbedaan di masyarakat. Ya, nah sekarang coba untuk kegiatannya, silahkan Ananda tuliskan 3 contoh wujud persatuan dan rencana kalian untuk mewujudkannya dalam sebuah kegiatan. Misalkan kalian ingin menjadikan keluarga kalian itu lebih rukun. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa menjadikan keluarga kalian lebih rukun? Misalkan Ibu punya sebuah rencana, nanti selepas pandemi ini berakhir, untuk menambah kerukunan keluarga, Ibu akan melakukan camping bersama
misalkan ya. Nah, itu camping bersama tersebut bisa menumbuhkan rasa kerukunan antar sesama anggota keluarga. Nah, coba di sini Ananda, adakah yang punya rencana kegiatan untuk menjadikan keluarga lebih rukun? Nah, silahkan kalian tuliskan wujud persatuannya dan rencana kegiatannya ya. Nah, oke, mengerti? Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 sudah selesai. Ananda semua tentu sudah mendapat wawasan yang banyak ya pada pembelajaran hari ini. Nah, dari mulai Ananda mencari informasi penting pada teks sejarah yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Selain itu juga Ananda tadi belajar menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan. Coba, manfaat apa lagi yang didapat dari dibentuknya hidup rukun atau manfaat dari terjadinya kerukunan di masyarakat? Nah, coba tuliskan satu saja contoh manfaatnya pada kolom komentar ya. Nah, terima kasih yang sudah menuliskan manfaatnya pada kolom komentar. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran sampai di sini. Selamat menyimak videonya baik-baik dan catat pada buku catatan hal-hal pentingnya ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.